5 menit sehari. Latih otak. Cara sederhana agar ingatan kuat dan tidak pikun di usia lanjut. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan, lalu tiba-tiba lupa mengapa Anda ke sana atau mencari kacamata padahal sedang Anda pakai? Atau keluar rumah, lalu ragu apakah pintu sudah dikunci atau belum? Jika itu terasa akrab, Anda tidak sendiri. Dan yang lebih penting, itu bukan berarti Anda sedang kehilangan ingatan. Banyak orang menganggap lupa-lupa kecil seperti itu sebagai bagian tak terelakkan dari proses menua. Tapi saya ingin Anda mendengar sesuatu yang berbeda hari ini. Otak Anda masih hidup, masih kuat, dan masih bisa tumbuh, tidak peduli berapa usia Anda sekarang. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa otak manusia tidak berhenti berkembang di usia 60, 70, bahkan 90 tahun. Otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk membentuk koneksi baru, memperbaiki jalur yang lemah, dan membangun kekuatan mental yang mungkin selama ini terasa hilang. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam belajar atau menghafal daftar panjang. Hanya dengan 5 menit sehari, Anda bisa mulai merasakan perubahan nyata, pikiran lebih jernih, daya ingat lebih tajam, dan kepercayaan diri yang mulai tumbuh kembali. Video ini akan menunjukkan kepada Anda 5 latihan mental sederhana yang bisa dilakukan dari rumah, tanpa alat, tanpa tekanan. Setiap latihan dirancang untuk merangsang bagian berbeda dari daya ingat Anda, mulai dari visual, ruang, bahasa, peristiwa harian, hingga logika. Saya tidak meminta Anda menjadi sempurna. Saya hanya ingin mengajak Anda menyapa kembali otak Anda yang mungkin selama ini terabaikan. Karena ingatan bukan sesuatu yang hilang begitu saja. Ia hanya menunggu untuk dibangunkan kembali dengan perhatian yang tulus, dengan niat yang konsisten. Mari kita mulai bersama-sama, langkah demi langkah, menit demi menit. Anda siap? Bagian 2, memahami daya ingat di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasa daya ingat mereka semakin melemah. Hal-hal kecil seperti lupa nama seseorang, meletakkan dompet di tempat yang tidak biasa, atau kesulitan mengingat percakapan beberapa hari lalu menjadi semakin sering terjadi. Perasaan ini bisa menimbulkan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Apakah ini awal dari kepikunan? Namun, penting untuk memahami satu hal mendasar. Lupa sesekali adalah hal yang wajar, bahkan pada usia muda. Yang membedakan adalah bagaimana kita merespons dan merawat otak kita seiring waktu. Otak kita, seperti otot, bisa melemah bila tidak dilatih, namun juga bisa menguat kembali bila dirangsang secara rutin. Dan ini berlaku bahkan di usia lanjut. Inilah kekuatan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak membentuk koneksi baru dan memperkuat yang lama, kapanpun dalam hidup kita. Ini berarti bahwa melatih otak di usia atau 80-an bukan hanya mungkin, tapi sangat bermanfaat. Latihan-latihan mental yang sederhana, jika dilakukan secara konsisten, dapat membantu meningkatkan daya ingat, fokus, dan bahkan memperbaiki suasana hati. Sekarang, mari kita mulai dengan latihan pertama, latihan memori visual. Bagian 2, latihan 1. Mengasah memori. Visual. Latihan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat kuat dalam melatih perhatian dan ketajaman memori visual Anda. Anda tidak memerlukan alat khusus. Cukup 5 benda rumah tangga yang mudah ditemukan. Sebuah gelas, sendok, kunci, pulpen, dan serbet. Langkah pertama, letakkan kelima benda ini di atas meja dengan posisi terpisah. Duduklah tenang dan amati kelima benda tersebut selama 30 detik. Tapi bukan sekadar melihat,
Lihat dengan penuh perhatian. Apa warna gelasnya? Apakah sendok menghadap ke kiri atau kanan? Berapa jumlah gantungan dikunci? Di posisi mana serbet diletakkan? Setelah 30 tutup mata Anda. Cobalah mengingat kembali dengan detail. Benda apa saja yang ada, urutannya, warnanya, bentuknya, ke Anda berhasil, tingkatkan tantangan. Minta orang lain menghapus satu benda saat mata Anda tertutup. Ketika Anda membuka mata, coba tebak benda mana yang hilang. Latihan ini bukan hanya melatih ingatan visual, tetapi juga melatih fokus dan perhatian, dua hal yang sering melemah karena rutinitas dan usia. Semakin Anda terlatih memperhatikan, semakin banyak detail yang bisa Anda simpan dalam ingatan. Pak Hadi, seorang pensiunan guru berusia 74 tahun dari Yogyakarta, membagikan pengalamannya. Setiap sore, ia bermain tebak benda. Ini bersama cucunya. Setelah 2 minggu, ia menyadari satu hal. Ia mulai ingat di mana ia meletakkan dompet dan kunci rumah tanpa harus mencari-cari. Bahkan, ia merasa lebih percaya diri ketika berbicara dengan orang lain, karena wajah dan nama menjadi lebih mudah diingat. Latihan sederhana ini bila dilakukan secara konsisten membangkitkan kebiasaan melihat dengan sadar. Dan ketika kita melihat dengan lebih sadar, otak pun mencatat lebih baik. Itulah kekuatan kecil yang perlahan menggembalikan ingatan kita. Bagian B, latihan memori spasial menjelajah rumah dalam pikiran. Sering merasa bingung ketika berpindah ruangan dan lupa tujuan Anda, atau tiba-tiba kehilangan orientasi di tempat yang sebenarnya sangat familiar. Jika ya, berarti Anda perlu memperkuat bagian otak yang bertanggung jawab atas memori spasial. Daya ingat akan tempat, arah, dan posisi. Latihan ini sangat sederhana dan bisa dilakukan tanpa bangkit dari tempat duduk. Tutup mata Anda dan bayangkan tempat yang Anda kenal dengan sangat baik. Bisa rumah sendiri, rumah masa kecil, atau pasar tempat Anda biasa berbelanja. Bayangkan Anda masuk dari pintu utama. Apa yang ada di sebelah kanan? Apakah ada meja, lukisan, bagaimana susunan perabotannya? Apa warna tirai di jendela? Lakukan perjalanan imajinatif ini secara perlahan. Jelajahi tiap sudut rumah. Ingat aroma dapur, suara televisi di ruang tengah, atau bentuk kursi di ruang tamu. Latihan ini memperkuat hipokampus, bagian otak yang sangat penting dalam navigasi dan orientasi. Salah satu murid saya, Ibu Sumarni, yang berusia 76 tahun, merasa sering bingung bahkan di dalam rumahnya sendiri. Ia mulai melakukan latihan ini setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur. Dalam 2 minggu, ia merasa lebih mantap berjalan dari kamar ke dapur, lebih jarang lupa mengapa ia berpindah tempat, dan lebih percaya diri untuk pergi sendiri ke warung tanpa takut tersesat. Dengan mempraktikkan berjalan di dalam pikiran, Anda bukan hanya melatih daya ingat, tapi juga memperkuat rasa percaya diri, sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kemandirian dan semangat hidup di usia lanjut. Bagian 4, latihan recuerdo inverso, mengingat harian Anda. Mundur. Latihan ini seringkali mengejutkan banyak orang karena efeknya yang begitu kuat meski terlihat sederhana. Disebut recuerdo inverso, yakni mengingat seluruh aktivitas Anda hari itu tapi dari belakang ke depan. Saat berbaring di tempat tidur sebelum tidur, tutuplah mata Anda dan coba ingat apa hal terakhir yang saya lakukan sebelum berbaring. Apakah Anda mematikan lampu, menggosok gigi, apa rasa pasta gigi Anda, kemudian mundurlah. Apa yang Anda makan untuk makan malam? Siapa yang Anda ajak bicara? Bagaimana rasanya makanan tersebut?
Lanjutkan proses ini sampai ke pagi hari. Anda tidak perlu mengingat semuanya secara sempurna. Yang penting adalah melatih otak untuk merekonstruksi peristiwa dengan kesadaran penuh. Latihan ini memperkuat memori episodik, yaitu jenis ingatan yang menyimpan pengalaman hidup harian kita. Selain membantu daya ingat, latihan ini juga membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Banyak orang melaporkan bahwa mereka tidur lebih nyenyak dan lebih dalam setelah melakukan rutinitas ini. Pak Bambang, 70 tahun, menceritakan bahwa ia sulit tidur sejak pensiun. Ia merasa pikirannya penuh dan sering terbangun di malam hari. Setelah mencoba latihan ini selama seminggu, ia merasa lebih damai saat tidur. Ia tidak hanya tidur lebih lama, tapi juga merasa lebih segar di pagi hari karena pikirannya seperti telah dirapikan sebelum istirahat. Mengingat bukan sekadar usaha untuk tidak lupa. Mengingat juga adalah bentuk refleksi. Dan ketika dilakukan setiap malam, ini menjadi latihan kedamaian batin. Anda tidak hanya memperkuat ingatan, tapi juga menghargai kembali hari-hari yang telah Anda lewati. Bagian 5, latihan rantai kata, mengasah daya ingat verbal. Berapa kali Anda merasa, saya tahu kata itu, tapi tidak bisa mengucapkannya? Atau Anda ingin menyebut nama seseorang, tapi seolah-olah berada di ujung lidah dan tidak juga muncul? Itu tanda bahwa memori verbal Anda perlu sedikit dilatih kembali. Latihan ini disebut rantai kata. Caranya sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Mulailah dengan satu kata, misalnya matahari. Lalu pikirkan, kata apa yang langsung muncul di pikiran Anda? Mungkin terang, panas, pantai, pasir, liburan. Dari liburan, lanjutkan ke hotel, keluarga, kenangan, dan seterusnya. Tidak masalah jika kaitannya terasa acak. Tujuan dari latihan ini adalah memicu aliran asosiasi dalam otak Anda agar koneksi antara kata-kata dan makna bisa diperkuat. Anda juga bisa menggunakannya untuk nama orang. Misalnya, Anda sulit mengingat nama melati. Maka bayangkan bunga melati yang harum. Lalu hubungkan dengan warna putih, lalu dengan gaun pernikahan, lalu dengan hari pernikahan anak Anda. Dengan menciptakan jembatan emosi dan visual, Anda akan lebih mudah mengingat. Pak Sugeng, anggota klub lansia di Surabaya, selalu kesulitan mengingat nama teman-teman barunya. Tapi sejak rutin melakukan latihan rantai kata, ia tidak hanya mampu mengingat nama-nama, tapi juga percakapan dan cerita kecil yang sebelumnya sering terlupa. Hal ini membuatnya lebih percaya diri saat berbicara dan lebih nyaman dalam pergaulan sosial. Latihan ini sangat cocok dilakukan sambil memasak, berjalan pagi, atau saat mandi. Dan perlu atau tempat khusus cukup gunakan imajinasi dan perhatian Anda. Dengan begitu, pikiran tetap aktif tanpa merasa terbebani. Bagian 6, microlearning, belajar. Hal baru. Setiap hari, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan di usia 70, 80, atau lebih, otak manusia tetap bisa membentuk koneksi baru jika terus distimulasi. Salah satu cara termudah dan paling menyenangkan adalah dengan melakukan microlearning atau pembelajaran kecil setiap hari. Apa itu microlearning? Sederhana saja. Anda hanya perlu belajar satu hal baru setiap hari. Tidak perlu rumit atau teknis. Bisa berupa satu kata asing, nama bunga yang belum pernah Anda tahu, ibu kota sebuah negara, atau cara membuat masakan baru. Ibu Ratna, 24 tahun, merasa hidupnya mulai membosankan setelah anak-anak menikah dan rumah terasa sepi.
Ia lalu memutuskan belajar satu kata dalam bahasa Inggris setiap hari. Hari pertama, water. Hari kedua, bread, lalu friend. If menuliskannya di kertas kecil dan menempelkan di dapur. Dalam sebulan, ia bisa menyusun kalimat sederhana dan yang lebih penting, ia merasa semangat hidupnya kembali tumbuh. Microlearning bukan sekadar belajar informasi. Ini adalah cara untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, memelihara harga diri, dan menjaga otak tetap fleksibel. Ketika Anda memutuskan untuk belajar hal kecil setiap hari, Anda sebenarnya sedang mengirim pesan kuat kepada diri sendiri. Saya masih hidup, saya masih bisa berkembang. Dan itu adalah pesan yang sangat penting untuk menjaga semangat dan kepercayaan diri di masa tua. Bagian latihan rantai kata, mengasah daya ingat verbal. Berapa kali Anda merasa, saya tahu kata itu tapi tidak bisa mengucapkannya. Atau Anda ingin menyebut nama seseorang, tapi seolah-olah berada di ujung lidah dan tidak juga muncul. Itu tanda bahwa memori verbal Anda perlu sedikit dilatih kembali. Latihan ini disebut rantai kata. Caranya sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Mulailah dengan satu kata. Misalnya, matahari. Lalu pikirkan, kata apa yang langsung muncul di pikiran Anda. Mungkin terang, panas, pantai, pasir, liburan. Dari liburan, lanjutkan ke hotel, keluarga, kenangan, dan seterusnya. Tidak masalah jika kaitannya terasa acak. Tujuan dari latihan ini adalah memicu aliran asosiasi dalam otak Anda agar koneksi antara kata-kata dan makna bisa diperkuat. Anda juga bisa menggunakannya untuk nama orang. Misalnya Anda sulit mengingat nama Melati. Maka bayangkan bunga melati yang harum, lalu hubungkan dengan warna putih, lalu dengan gaun pernikahan, lalu dengan hari pernikahan anak Anda. Dengan menciptakan jembatan emosi dan visual, Anda akan lebih mudah mengingat. Pak Sugeng, anggota klub lansia di Surabaya, selalu kesulitan mengingat nama teman-teman barunya. Tapi sejak rutin melakukan latihan rantai kata, ia tidak hanya mampu mengingat nama-nama, tapi juga percakapan dan cerita kecil yang sebelumnya sering terlupa. Hal ini membuatnya lebih percaya diri saat berbicara dan lebih nyaman dalam pergaulan sosial. Latihan ini sangat cocok dilakukan sambil memasak, berjalan pagi atau saat mandi. Tanpa perlu alat atau tempat khusus, cukup gunakan imajinasi dan perhatian. Dengan begitu, pikiran tetap aktif tanpa merasa terbebani. Bagian 6, Microlearning, belajar. Hal baru. Setiap hari, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan di usia 70, 80, atau lebih, otak manusia tetap bisa membentuk koneksi baru jika terus distimulasi. Salah satu cara termudah dan paling menyenangkan adalah dengan melakukan microlearning atau pembelajaran kecil setiap hari. Apa itu microlearning? Sederhana saja, Anda hanya perlu belajar satu hal baru setiap hari. Tidak perlu rumit atau teknis. Bisa berupa satu kata asing, nama bunga yang belum pernah Anda tahu, ibu kota sebuah negara, atau cara membuat masakan baru. Ibu Ratna, 74 tahun, merasa hidupnya mulai membosankan setelah anak-anak menikah dan rumah terasa sepi. Ia lalu memutuskan belajar satu kata dalam bahasa Inggris setiap hari. Hari pertama, water. Hari kedua, bread. Lalu, friend. Ia menuliskannya di kertas kecil dan menempelkan di dapur. Dalam sebulan, ia bisa menyusun kalimat sederhana dan yang lebih penting, ia merasa semangat hidupnya kembali tumbuh. Microlearning bukan sekadar belajar informasi. Ini adalah cara untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, memelihara harga diri,
dan menjaga otak tetap fleksibel. Ketika Anda memutuskan untuk belajar hal kecil setiap hari, Anda sebenarnya sedang mengirim pesan kuat kepada diri sendiri. Saya masih hidup, saya masih bisa berkembang. Dan itu adalah pesan yang sangat penting untuk menjaga semangat dan kepercayaan diri di masa tua. Bagian silu. Merangkai semua. Rutinitas sederhana untuk pikiran yang lebih kuat. Setelah Anda mengenal 5 latihan mental yang sederhana namun luar biasa ini, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara saya memulainya tanpa merasa terbebani? Kabar baiknya Anda tidak perlu meluangkan 1 jam penuh atau mengubah rutinitas harian Anda secara drastis. Cukup 5 menit setiap hari, dan otak Anda akan merasakan perbedaannya. Berikut adalah rencana mingguan sederhana yang bisa Anda ikuti. Senin, latihan visualisasi benda-benda. Latihan ini sangat cocok untuk memulai minggu dengan melatih fokus dan perhatian terhadap detail. Selasa, perjalanan mental ke tempat yang Anda kenal. Lakukan saat pagi atau malam untuk memperkuat orientasi dan memori spasial. Rabu, rantai kata. Kocok dilakukan saat Anda memasak, menyapu, atau berjalan-jalan. Kamis, mengingat hari secara terbalik. Latihan yang tenang untuk dilakukan sebelum tidur. Jumat, micro-learning. Pelajari 1 hal kecil, lalu tulis atau ceritakan kembali. Sabtu Minggu. Ulangi latihan yang Anda sukai atau gunakan hari ini sebagai waktu santai. Anda bebas mengatur ulang sesuai selera. Yang penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Bahkan jika Anda lupa sehari, jangan merasa gagal. Lanjutkan lagi keesokan harinya. Sama seperti tubuh, pikiran kita juga butuh latihan dan kesabaran. Dengan latihan rutin ini, Anda tidak hanya melatih memori, tapi juga membangun semangat, menjaga energi mental, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Bagian Nupin, pesan penutup. Menjaga ingatan adalah tindakan cinta diri. Mari kita akhiri dengan 1 pengingat penting. Otak Anda tidak pensiun. Pikiran Anda tidak menyerah. Hanya menunggu untuk diajak bergerak kembali. Seringkali kita mengira bahwa menua berarti melemah, berarti lupa, berarti berkurang. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Penuaan adalah perubahan, tapi bukan akhir dari segala-galanya. Bahkan di usia lanjut, otak kita masih memiliki potensi besar untuk berkembang dan beradaptasi, asal kita mau memberinya kesempatan. Setiap latihan kecil yang Anda lakukan hari ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Karena menjaga ingatan bukan hanya soal mengingat informasi, itu adalah kalau Anda menjaga kendali atas hidup, menjaga kemandirian, dan merawat martabat Anda. Ingatlah bahwa kehilangan otot pada lansia bukan satu-satunya ancaman di masa tua. Kehilangan rasa percaya diri, kehilangan arah, kehilangan semangat untuk belajar. Semua itu bisa sama berbahayanya. Tapi lewat latihan-latihan ini, Anda membuktikan bahwa semua itu bisa dicegah, bisa dilawan, bisa dipulihkan. Jika Anda sudah sampai bagian akhir ini, itu berarti Anda sudah memberi diri Anda hadiah paling penting, perhatian. Dan setiap menit perhatian yang Anda berikan hari ini akan memberi kekuatan untuk hari esok. Mari terus melangkah perlahan tapi pasti. Karena setiap langkah kecil menuju ingatan yang lebih kuat adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bermakna.